siapkan prompt yang sangat-sangat detail dan terstruktur. Jangan biarkan AI menebak satu kata pun expected kita. Jadi kita benar-benar bikin promptnya detail ya. Jangan prompt satu kata, dua kata, tolong bikinkan saya blogspot gitu ya. Aneh itu jadinya. Contoh nih ya, prompting yang saya coba bisa lisankan. Tolong bikinkan saya boxplot dengan EQR atau upper fence dan lower fence-nya kita setting di 3,0 plus EQR. Dan juga tolong group by dari pekerjaannya. Nah, itu kan jelas ya. Jadi AI itu cuma sebagai tukang coding aja. Dia nggak usah mikir expected kita mau apa. Karena gini, AI itu kan dibuat untuk mengentertain kita. Karena kan AI itu bisnis juga ya. Mereka ada indikator namanya churn rate. Churn rate ini dia pantau ya Bapak Ibu semuanya. Dia pantau jika memang AI ini rawan halu, maka kan kita tidak terentertain. Jika kita tidak terentertain, maka kita akan mendengarkan AI tersebut. Sehingga AI ini sebisa mungkin menebak kira-kira mau kita seperti apa ya Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi kalau saya dalam melakukan AI vibe code itu sebisa mungkin promptingnya sejelas mungkin sehingga AI itu tidak ada ruang untuk melakukan expected domain judgment karena kita punya domain knowledge owner-nya dan AI itu saya jadikan tukang coding aja. Pokoknya kamu coding kayak gini, kamu nggak usah mikir apapun, pokoknya coding aja kayak gitu. Hasilnya saya pengen expected kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya, Bapak Ibu semuanya bahasa kasarnya kalau misalnya kita bukan nyuruh-nyuruh, meminta bantuan anak intern ya, seperti itu. Jadi kalau saya lakukan sebagai anak intern yang sangat-sangat pintar gitu ya, dan cuma mau dibayar 20 sampai $100. Kalau lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini kita bisa bandingkan ya Bapak Ibu semuanya, ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu atau mungkin teman-teman mahasiswa ini pengetahuan yang baru ya di dunia data science itu ada data pre-processing dan juga feature engineering. Bedanya kalau data pre-processing itu lebih ke merapikan dan juga memvalidasi data, aktivitasnya bisa melakukan imputasi, deteksi outlier, transformasi distribusi untuk mengatasi rescue dan juga lab skew ataupun adanya distribusi yang tidak normal. Tapi kalau feature engineering kita lebih namanya engineering ya. Jadi engineering itu kita merekayasa sebuah fitur ataupun variabel entah itu variabelnya kita penggabungan variabel agar kita mendapatkan variabel yang lebih rich gitu ya, agar semakin model kita dapat mempunyai variabel yang dapat lebih dipertimbangkan. Itu kurang lebih adalah perbandingan dari data processing dan feature engineering. Jadi sekarang dalam data science itu yang paling penting bukan coding. Jadi kita udah say goodbye to hand code, tapi kita fokus kepada vibe code. Tapi ya tetap kita harus belajar dulu fundamental Python, fundamental struktur code. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan supervisi ya. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu yang ada di perbankan, itu kan model-model Bapak Ibu yang kembangkan itu kan harus bisa dijelaskan secara gamblang ya ke regulator yang dalam tanda kutip adalah OJK dan juga Bank Indonesia, sehingga Bapak Ibu harus bisa mempertanggungjawabkan kode-kode yang dihasilkan oleh Pipecode ya. Termasuk kalau teman-teman mahasiswa, tetap ada tes handcode ya, ketika teman-teman melamar di sebuah perusahaan gitu ya. Ketika melakukan pekerjaan, kan instead of ini adalah handcode atau bukan, kan yang dituntut adalah produktivitas. Produktivitasnya autentifikasi gitu ya. Jadi autentiknya itu nggak terlalu penting kalau di dunia kerja, tapi yang penting kamu cepat bisa memenuhi expected yang diperlukan oleh pemangku kepentingan. Jadi sih, tapi kalau misalkan ketika kita di tes kerja ya fundamental skill itu harus kita penuhi gitu ya Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya. Jadi kita fokus kepada memahami pertanyaan bisnis karena kan model itu pasti diawali dengan pertanyaan bisnis. Contoh, kalau misalkan kita di dunia inventory management gitu ya Bapak Ibu semuanya. Kita mau membuat sebuah model kira-kira kapan kita
kira-kira ketika stok barang apa kita harus melakukan pembelian agar tidak terjadi shortage ataupun stock out gitu ya. Itu kan modal kita harus bangun ya. Itu kan pertanyaan bisnis. Pertanyaan bisnisnya adalah kapan waktu yang tepat kita harus membeli stok baru agar tidak terjadi shortage dan juga shrink edge cost gitu ya. Itu kan kalau di bidang entertainment management. Kita terjemahkan ke dunia marketing, kita geser kira-kira budget berapa saya harus keluarkan untuk mendapatkan revenue sekian dan melalui channel apa gitu ya. Itu kan bisa menggunakan juga ya Bapak Ibu semuanya. Terus kalau misalkan di dunia investment, kita bisa juga membuat model machine learning ya untuk memprediksi kira-kira portofolio kita jika dilakukan stress testing dan sebagainya itu bisa plus minus berapa gitu ya. Semuanya balik lagi ada pertanyaan bisnis. Dan juga kita menentukan variabel-variabel apa aja yang relevan. Itu bisa dalam future engineering and future selection. Jadi after future engineering biasanya gini, urutannya adalah data pre-processing, lalu kita melakukan visualisasi data, kita melakukan kita lakukan data pre-processing kedua, lalu kita lakukan namanya future engineering, lalu kita lakukan namanya future selection dengan indikator p-value dan lain sebagainya, dan juga kita melakukan beberapa analisis gitu ya. Dan juga kita lihat model kita itu batasannya seperti apa. Dan ini studi kasusnya ya, kalau misalkan kita mau memprediksi churn rate. Jadi churn rate itu adalah kalau misalkan Bapak Ibu yang bukan di bidang IT, ini karena memang churn rate ini sangat erat kaitan dengan perusahaan IT ya, seperti perusahaan ojek online, seperti perusahaan fintech gitu ya. Itu kan churn rate sangat-sangat tinggi gitu ya. Churn rate itu artinya gini Bapak Ibu semuanya. Kita memprediksi kira-kira pelanggan ini setelah bayar ke kita akan menjadi pelanggan yang repeat order atau pelanggan yang kabur hanya one hit buy gitu ya. Itu kita bisa lakukan pemodelan dengan churn rate gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dalam membuat model menggunakan AI, ini ada beberapa cara dan juga critical thinking dalam kita memvalidasi output AI. Kita lakukan yang namanya dengan sanity check, lalu kita lihat juga bias checknya seperti apa, lalu kita apakah itu robust atau enggak. Karena kan data science itu kan erat kaitannya kita punya data, misalkan kita punya 1 juta baris. 1 juta baris itu kita pisahkan antara 20% menjadi data testing dan 80% menjadi data training. Nah, setelah misalkan model kita sudah di model kita sudah dibentuk, kita coba deh kita selain data testing yang kita sudah siapkan, kita coba dengan data yang lebih granular atau lain sebagainya gitu. Intinya kita uji model kita apakah memang benar-benar bisa fokus menghasilkannya atau tidak. Ini kan salah satu kalau misalnya di perbankan ya, itu menjadi salah satu hal yang harus diuji karena kan apalagi perbankan itu kan menyangkut banyak hajat hidup orang gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi pembagiannya kalau misalkan dilihat ya Bapak Ibu semuanya, data pre-processing ini bisa menggunakan AI, manusia itu hanya perlu validasi hasil imputasi dan transformasi. Future engineering ini lebih ke eksekusi kode aja, tapi kita jangan sekali-kali minta AI bikin pendapat. Jadi jangan kita serahkan juga. Kan gini kita mau bagi tugas ya ke AI ya. AI yang bikin kode, kita yang mikir. Tapi jangan kita serahin juga mikirnya ke AI. Kenapa? Karena AI itu balik lagi ada batasan resource yang harus dipenuhi agar dia tetap untung ya. Jadi ketika dia terlalu banyak loadnya, dia akan mengangkat beberapa pemikiran-pemikiran yang harusnya dilakukan, dan ya wassalam nantinya teman-teman, bapak ibu juga nanti hasilnya akan bias ya, dan hasilnya akan lebih banyak halunya. Problem framing itu AI juga AI itu nggak tahu konteks bisnis sejauh ini. Saya bilang sejauh ini karena mungkin nanti sama AI ya semakin kita melatih AI sebetulnya kan. Validasi hasil itu nggak boleh pakai AI, tapi kita harus lakukan sanity check dan juga interpretasi menggunakan interpretasi risiko dan regulasi. Jadi kalau misalkan menggunakan prinsip manajemen risiko ada namanya 4X principle. Kalau misalkan AI makernya kita sebagai checkernya, jangan kita minta AI maker dan AI sebagai checker. Artinya kita menjadi penjajah AI gitu ya. Kita lakukan kerja di AI kan tetap ya, anak magang kan juga ada batasannya ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah ini penggunaan AI tingkat pertama, jadi
environment kerja kita terpisah dengan chatbox AI, mungkin kita menggunakan Gemini, menggunakan ChatGPT. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melakukan vibe coding, tapi vibe codingnya masih kopas dari ChatGPT ke kurang dari dulu juga lakukan ya di Stack Overflow. Ya, mungkin kita bisa lancar dan juga kita nggak harus menggantikan keyword yang tepat ya untuk mendapatkan code dari Stack Overflow. Tapi ini masih level pertama. Tapi ini sudah cukup cukup untuk dari full hand code menuju vibe coding ala-ala seperti itu ya. Tapi sebenarnya tingkat kedua kita langsung integrasikanlah beberapa AI coder ini ke dalam, seperti kita menggunakan Gemini di Google Colab, kita menggunakan Cloud Code, atau kita menggunakan GitHub Copilot. Jadi environment kerja kita dalam pembuatan model, dalam model development itu sudah di embed satu generatif AI yang bisa langsung mengetik kodenya di environment kita. Kalau tadi level 1 itu kita pas ulang ya, copy paste manual, dan itu rentan sekali dengan kalau sering frustasi karena agak sedikit jarang error. Bapak Ibu semuanya menggunakan cloud code sekarang paling bagus ya Bapak Ibu semuanya, apalagi menggunakan Opus, apalagi menggunakan Fable gitu ya. Tapi Sonnet pun sebenarnya udah bagus sekarang, Sonnet medium 5 itu ya. Kan sekarang udah ada tingkat upayanya ya, ada upaya tinggi, rendah, medium gitu ya. Gemini itu juga bagus, saya sudah coba juga membuat sebuah model sederhana dalam membuat prediksi gagal bayar di sebuah perbankan, dan juga GitHub Copilot juga bagus ya. Itu juga salah satu GitHub itu saya gunakannya GitHub Action untuk membuat agentic AI di marketing proses Group. Nah, karakteristiknya beda-beda Bapak Ibu semuanya. Kalau misalkan chatbox yang terpisah seperti ChatGPT dan Gemini, dia nggak tahu konteksnya harus dijelaskan manual ya. Sedangkan kalau misalkan Gemini Google Colabs itu dia sudah tahu. Kenapa? Karena kan dia bisa baca code dari atas, bahkan dari atas sampai bawah dia yang produksi semuanya. Sama juga kalau itu juga konteksnya lebih jelas. Tapi kalau ChatGPT kita harus ketik 2 kali ya Bapak Ibu semuanya. Kemampuan eksekusi juga jelas. Eksekusinya itu lebih tinggi Gemini dan juga Cloud Code. Jadi kalau misalkan saya sarankan Bapak Ibu harus sudah membuat sebuah environment kerja yang memang sudah AI powered. Nah, kira-kira ini adalah implikasi sektoral. Jadi kira-kira sektor apa aja sih yang terdampak? Khusus mudah sekarang membuat model creditness dan juga fraud detection yang menjadi salah satu model yang diwajibkan. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua mungkin yang mahasiswa, model data scientist itu memang sangat cukup dibutuhkan ya. Modeler itu cukup dibutuhkan di perbankan. Kenapa? Karena kan itu sudah diatur mandat di POJK ya, bahwasannya itu POJK ini kan bagian dari manajemen risiko ya, penerapan manajemen risiko di bank. Nah, itu salah satunya adalah harus model untuk bisa memprediksi atau memetakan risiko kredit dan risiko fraud. Itu atur di OJK semuanya. Itu pasti terpengaruhi ya atau terdampak terhadap revolusi gitu ya Bapak Ibu semuanya. Manufaktur juga sekarang ke smart manufacturing. Jadi kalau dulu sebenarnya kalau di manufaktur cukup baik. Kalau dulu Internet of Things itu hanya sebagai dalam tanda kutip early warning system, jadi hanya sebagai alarm sensor gitu ya IoT itu. Tapi kalau sekarang itu sudah bisa di-embed dengan model outputnya ketimbang cuma data log dan juga data-data yang IoT provide. Karena dulu kalau IoT itu hanya sebatas kita bisa mengendalikan mesin dari luar, kita bisa memantau suhu mesin dari luar, itu kan menggunakan sensor yang dikirim sinyal data lognya ke salah satu otak, entah itu Raspberry Pi ataupun Arduino, terus nanti Arduino menggunakan modul ESP untuk dikirimkan ke
cloud gitu ya. Tapi kalau sekarang kita bisa embed di cloud-nya itu ada model predictive maintenance. Sektor pelatihan ya ini pasti ya termasuk proses akademi. Makanya proses akademi sekarang dibantu oleh proses group dan proses AI Bapak Ibu semuanya. Kita mempunyai private LLM. Jadi private LLM ini adalah sebagai salah satu bentuk kami dalam AI adaptif sehingga kita bisa menghadirkan solusi yang lebih agile terhadap gini Bapak Ibu semuanya. Tantangannya adalah sebenarnya di AI governance. Kalau misalkan Bapak Ibu ada di mana ketika penerapan AI itu secara ugal-ugalan, yang paling emerging risk yang paling timbul itu adalah penggunaan token yang berlebihan. Jadi ada perusahaan yang hampir bangkrut karena dia nggak punya tata kelola AI, sehingga ketika melakukan scaling semacam tagihan talenta-talenta di perusahaan tersebut secara masif adalah dalam tanda kutip arahan dari sehingga dia nggak bisa memetakan resikonya. Makanya kalau misalkan Bapak Ibu lihat tadi saya mempunyai sertifikasi AI RFM atau AI Risk Management Certification. Itu salah satunya adalah untuk bagaimana cara kita menerapkan AI secara etik ya, atau secara bertanggung jawab di organisasi kita. Lalu juga Bapak Ibu semuanya, ternyata ada penelitian juga kalau misalkan Gen Z, karena ini kita sekarang kerja itu didominasi oleh Gen Z dan juga millennials ya. Gen Z terutama itu mereka sangat kenal dengan perusahaan-perusahaan yang menyediakan AI tools secara cuma-cuma bagi perusahaannya, bagi mereka gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu HR yang ada di sini juga bisa dipertimbangkan dalam melakukan subscription AI karena itu juga menjadi salah satu fasilitas yang dipertimbangkan oleh Gen Z ya. Kebetulan saya Gen Z juga masih 26 tahun Bapak Ibu semuanya. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah adapt, adopt, dan juga apply. Bapak Ibu nggak bisa menghindari evolusi AI. Terutama teman-teman mahasiswa juga nggak bisa menghindari evolusi AI. Apalagi teman-teman mahasiswa harus sangat-sangat AI adaptif. Dan juga kita sebagai pemangku kebijakan di organisasi, Bapak Ibu semuanya juga harus bisa adapt terhadap AI, khususnya di bidang data science yang kita bahas hari ini. Kita harus juga bisa mengadopsi, jadi instead of hanya menggunakan chat box, kita bisa lakukan integrasi terhadap workflow kita, dan kita lakukan apply. Ya, kita harus bisa mengaplikasikan apa yang kita pelajari untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalnya saya bisa summary, apa keterampilan prioritas yang bisa digunakan atau bisa diandalkan dalam hal ini pada hari ini adalah yang pertama problem framing, yang kedua adalah domain driven future engineering, yang ketiga adalah prompt engineering, yang keempat adalah validasi dan juga governance, yang keempat adalah melakukan data storytelling untuk yang menjadi titik penting dalam dunia data science pada hari ini. Itu saya kembalikan lagi kepada Mas Pras untuk kita sesi tanya jawab. Dipersilakan Mas Pras. Baik, terima kasih Pak Ardi untuk pemaparan materinya. Baik, untuk selanjutnya itu ada di sesi Q&A. Jadi kita Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat atau bisa menggunakan mic untuk pertanyaan Bapak Ibu. Untuk saat ini ada satu pertanyaan Pak Ardi, itu dari Resta. Pertanyaannya, apakah pembelajaran menggunakan AI ini mampu meningkatkan berpikir kritis atau memang malah sebaliknya? Dan antisipasi hal negatif yang paling efektifnya bagaimana? Baik, terima kasih Pak Rensa tadi ya. Oke, bisa dua Bapak Ibu semuanya. Kalau saya pribadi dengan adanya AI itu bisa seperti Polymath ya. Polymath itu zaman dulu orang-orang yang paham segalanya gitu ya. Saya bisa hari ini bahas terkait dengan banking, besok bahas terkait dengan maintenance, manufacture, besok bahas terkait dengan finance, besok lagi bahas terkait dengan GRC dengan terlihat seperti sudah 10 tahun pengalaman padahal saya baru 26 tahun ya, nggak mungkin saya udah kerja dari 16 tahun. Itu didapat karena alhamdulillah memang saya rutin mengasah otak saya. Jadi dengan hadirnya AI, apalagi
apalagi kalau misalnya kita encourage anak-anak kita menggunakan AI, yang mana itu sudah diamini oleh wakil presiden kita dalam menggunakan AI di pendidikan. AI itu kan sebenarnya bisa oper dua. Kalau orang-orang yang senang ngulik, dia bisa tanya apapun dengan AI, dan dia bisa belajar bidang apapun dengan AI, sehingga terciptalah polimer-polimer baru di dunia sekarang. Kalau zaman dulu kan polimer itu sangat-sangat rare ya, karena dia harus membaca, melahap berbagai macam buku gitu ya. Kalau sekarang juga sudah cukup bisa apa ya, lebih visible terbentuknya polimer ataupun orang-orang yang paham di banyak knowledge bidang gitu ya. Tapi yang saya lihat kalau misalkan di dunia pendidikan itu juga dampak negatifnya cukup banyak ya. Memang bimbel Bapak Ibu semuanya. Jadi sekarang ada semacam mana langsung turun mengajar, ada SMA nggak bisa ngitung Bapak Ibu semuanya. Jadi 4 kali 3 mereka jawab 15, 5 kali 5 mereka jawab 26, 5 kali 5 masih bisa 25 sih, gampang soalnya. 7 kali 7 dia itu kan video-video TikTok yang berseliweran itu muncul, dan itu lahir dari orang-orang yang anak-anak pejabat gitu ya dalam tanda kutip, dan orang-orang yang bersekolah di sekolah negeri unggulan gitu Bapak Ibu semuanya. Makanya mungkin sekarang sama Deddy Mulyadi dibuat sekolah mau gitu ya, supaya nggak pakai AI di dalamnya. Jadi itu pisau bermata dua. AI itu bisa bagi orang-orang yang sangat-sangat ngulik, itu sangat-sangat bisa membantu pola pikir mereka agar lebih wide. Tapi kalau mereka yang malas, itu malah bikin mereka tambah tumpul. Nah, gimana caranya kita supaya tidak tumpul? Otot itu seperti otot ya. Saya kutip pernyataan dari Pak Roni, co-founder kita dan juga pendiri Proxys AI. Otak itu seperti otot. If we don't use it, we lose it. Jika kita tidak menggunakannya, maka kita kehilangan kemampuan otak kita. Kalau saya, Bapak Ibu terus terang, karena saya sering diskusi sama AI, yang pasti saya sering kulineran hari Minggu, jadi supaya merefresh otak kita. Karena sering banget chat dengan AI itu mengarahkan kita terhadap halusinasi dan juga burnout. Dan juga saya sering, walaupun saya sudah 26 tahun dan sudah tidak ada kepentingan untuk ikut UTBK ya, tapi saya sering saya sering masih menyelesaikan soal-soal UTBK yang terbaru untuk mengasah kemampuan pola berpikir saya. Dan itu yang saya rasa menjadi fondasinya dalam menjadi salah satu, kalau misalkan dari ekosistem Proxys, saya salah satu orang yang alhamdulillah bisa mempunyai adaptasi terhadap AI cukup baik gitu ya. Karena alhamdulillah saya diberikan oleh kesempatan Allah untuk mempunyai logic thinking yang kuat ya. Salah satunya adalah dengan mengasah logic thinking saya dengan pertanyaan matematika. Karena matematika merupakan fundamental dari logic thinking kita. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu semuanya atas jawabannya. Harapannya bisa menjawab ya. Silakan Mas Faras. Baik, apakah sudah terjawab Bapak Renstra? Baik Mas, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Brion Kelas Sudarman. Mungkin Pak Brion bisa on-mic? Terima kasih banyak atas jawabannya. Sangat bermanfaat nih untuk saya punya baru. Baik Bapak, sama-sama. Ini Pak Brion bisa on-mic-nya? Apakah ada pertanyaan? Ya Bapak, boleh. Ada yang mau ditanyakan Bapak Brion? Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak. Perkenalkan dulu,